Seorang wanita profesional dari Abu Prancis menemukan cinta pertamanya saat ia berusia 12 tahun di jalanan Jakarta. Seluruh dunia mengatakan hal itu mustahil, namun keajaiban itu benar-benar terjadi di Indonesia. Pada musim semi tahun 2024, takdir mempertemukan kembali dua hati yang telah terpisah selama 17 tahun dengan cara yang paling ajaib. Bagaimana sebenarnya kisah nyata yang menyentuh hati seluruh dunia ini bermula? Mari kita dengar legenda cinta yang melampaui waktu dan ruang ini. Nama saya Clarissa Bernard. Di usia 29 tahun, saya menjalani kehidupan yang sibuk dan dinamis sebagai konsultan perdagangan internasional di Abu Prancis. Saya tumbuh besar di sebuah kota kecil di pinggiran Abu Prancis. Sejak lulus dari Departemen Hubungan Internasional di Sciences Po Paris Institute of Political Studies, saya telah bekerja di perusahaan yang sama selama 6 tahun. Perusahaan kami adalah firma konsultan yang menghususkan diri dalam membantu perusahaan menengah di Eropa untuk memasuki pasar Asia, dan tanggung jawab utama saya adalah mempelajari pasar Indonesia. Rata-rata, saya berada di kantor selama 11 jam setiap hari, sibuk dengan berbagai laporan pasar dan pertemuan klien. Itulah kehidupan sehari-hari saya. Sejak kecil, saya adalah orang yang sangat teliti dan terencana. Saya suka mengatur segalanya dengan rapi. Saat kuliah, teman-teman menjuluki saya profesor organisasi, dan para profesor juga menghargai sifat perfeksionis saya. Bagi saya, nilai terpenting dalam hidup adalah kesuksesan dan kemandirian. Tentang cinta dan pernikahan, saya selalu menganggap itu adalah masa depan jauh yang baru perlu saya pikirkan setelah usia 35 tahun. Terutama di firma konsultan tempat saya bekerja, sistem meritokrasi sangat ketat. Semua orang dinilai berdasarkan hasil kerja dan kemampuan profesional, bukan pada perasaan pribadi atau kehidupan privat. Sebagian besar rekan kerja saya juga menikah sekitar usia 35 tahun, sepenuhnya fokus pada pengembangan karier. Setiap hari, saya bangun jam 5 pagi. 1 jam yoga, makan sarapan sederhana setelah mandi, dan memastikan sudah berada di kantor sebelum jam 7.30 untuk memulai hari. Ini adalah aturan ketat yang saya ikuti selama 6 tahun. Saya biasanya pulang kerja sekitar jam 10 malam dan sering bekerja lembur di akhir pekan untuk mempersiapkan presentasi hari Senin atau meninjau jadwal minggu depan. Dalam 1 tahun terakhir, saya termasuk dalam 15% karyawan terbaik di perusahaan dan dianggap sebagai pemimpin generasi berikutnya. Namun, di balik kesuksesan karier ini, ada kekhawatiran pribadi tersembunyi yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain. Pada Maret 2024, perintah mendadak dari perusahaan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia mengubah semua rencana dan nilai hidup saya. Jika menoleh ke belakang, momen itu adalah perubahan arah terbesar dalam hidup saya. Di awal Maret 2024, pada hari musim semi yang cerah di Abu Prancis, di kantor perusahaan yang terletak di kawasan bisnis La Défense, meja saya penuh dengan laporan tebal mengenai indikator ekonomi terbaru dari berbagai negara Asia. Data analisis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, serta penyebaran budaya Indonesia secara global sangat menonjol. Sepanjang tahun 2023 saja, saya mengelola 5 proyek besar yang berkaitan dengan Indonesia. Namun, hingga saat itu, Indonesia hanyalah pasar berkembang yang perlu saya pelajari untuk pekerjaan. Biasanya, saya makan siang di kedai kopi terdekat, meminum kopi dengan salad. Terkadang saya makan bersama rekan kerja, tetapi topiknya selalu berputar di sekitar pekerjaan. Meskipun hubungan kami terlihat baik di permukaan, kami hampir tidak tahu apa-apa tentang kehidupan pribadi masing-masing. Kami hampir tidak punya waktu bersama setelah jam kerja atau di akhir pekan. Kepada keluarga, saya hanya menelepon seminggu sekali. Orang tua saya selalu bertanya, kapan saya akan menemukan pasangan yang baik, dan saya selalu menjawab bahwa saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Setiap hari saya memulai pagi dengan double espresso, memulai pekerjaan dengan memeriksa lebih dari 180 email yang menumpuk semalaman. Alih-alih filosofi hidup yang santai dan romantis khas Abu Prancis, saya justru mengejar gaya hidup yang intens dan berorientasi pada kesuksesan. Apartemen saya, yang berjarak 5 menit jalan kaki dari kantor,
adalah studio bersih dan rapi dengan kamar tidur, ruang tamu dan dapur sederhana yang menyatu. Saat memilih tempat tinggal, saya mengutamakan kepraktisan daripada suasana romantis. Selama ada toko serba ada 24 jam, gym, dan stasiun kereta bawah tanah di dekatnya, itu sudah cukup. Tentang pengalaman cinta, saya hanya pernah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan seorang senior di tahun ketiga kuliah, yang berakhir secara alami karena kami berdua sibuk mempersiapkan pekerjaan. Setelah itu, saya tidak pernah menjalin hubungan serius dengan siapapun. Terkadang, rekan kerja menyarankan kencan buta, tetapi saya menolak dengan alasan ingin fokus pada karier. Namun, di balik kesuksesan hidup sehari-hari yang tampak sempurna dan karier yang stabil, ada perasaan hampa dan kesepian mendalam yang semakin kuat, terutama ketika saya pulang sendirian ke apartemen di tengah malam dan berdiri di depan lemari es yang kosong. Selalu ada kecemasan samar namun intens yang datang, seolah-olah ada sesuatu yang paling penting hilang dari hidup saya. Perasaan ini sangat nyata di malam akhir pekan atau saat hujan turun, terutama di musim gugur atau musim dingin. Saat saya mendengarkan hujan di luar jendela sambil bekerja sendirian, ada bagian dari dada saya yang tiba-tiba terasa kosong, seolah-olah saya akan menangis. Yang aneh adalah, pada saat-saat itu, kenangan masa kecil melintas seperti gulungan film. Yang paling jelas adalah bayangan seorang anak laki-laki Asia yang merupakan teman sekelas saya pada tahun 2007, ketika saya berusia 12 tahun di sekolah dasar. Nama anak itu adalah Dimas Surya. Dia adalah siswa pertukaran dari Indonesia. Pada saat itu, karena ayahnya bekerja di Abu Prancis, dia hanya tinggal di sekolah kami selama 8 bulan. Dia sedikit lebih kecil dari anak seusianya dan sangat pemalu. Awalnya dia hampir tidak berbicara, namun perlahan-lahan kami saling mengenal dan saya menemukan bahwa dia memiliki hati yang lebih hangat dan tulus daripada siapapun. Meskipun kemampuan bahasa Abu Prancisnya pas-pasan, dia selalu menulis surat untuk saya dengan sepenuh hati dan memberi saya burung bangau kertas warna-warni yang dilipat dari kertas tradisional Indonesia. Mengapa setelah bertahun-tahun saya masih memikirkan anak itu? Saya terus bertanya pada diri sendiri. Tetapi sebagai orang yang terbiasa dengan logika dan pertimbangan realitas, saya tidak menemukan jawaban yang jelas. Terkadang, rekan kerja di sekitar saya, ketika melihat saya seperti ini, akan berkata dengan hati-hati, "Clarissa, sepertinya kamu bekerja terlalu keras. Kamu juga perlu istirahat atau sesekali memiliki waktu pribadi." Namun, saya sudah lupa bagaimana cara menghabiskan waktu selain untuk bekerja. Selama beberapa bulan terakhir, saya lebih sering merasakan jantung berdebar tanpa alasan atau sesak di dada. Hari-hari di mana saya tidak bisa tidur, karena keringat dingin di malam hari juga bertambah. Saya selalu merasa ada sesuatu yang sangat penting dan berharga yang hilang, atau ada seseorang yang ditakdirkan untuk mencari saya dan sedang menunggu di suatu tempat. Intuisi aneh ini terus menyiksa saya di lubuk hati yang terdalam. Akhirnya, hari yang menentukan itu datang, hari di mana takdir memanggil saya. 15 Maret 2024, Jumat jam 15.27 waktu setempat Abu Prancis. Itu adalah sore hari Jumat yang biasa. Namun bagi saya, itu adalah momen bersejarah yang akan sepenuhnya mengubah arah hidup saya. Seperti biasa, saya sedang merapikan materi presentasi untuk minggu depan di kantor. Tiba-tiba sekretaris kepala departemen saya mendekat dan berkata, "Clarissa, bos memanggilmu. Ada sesuatu yang perlu dia bicarakan. Bisakah kamu pergi ke ruang konferensi sekarang?" Saya heran tetapi tidak khawatir, karena hal ini sering terjadi saat ada proyek mendesak. Namun, saat memasuki ruang konferensi besar di lantai 18, saya langsung merasakan atmosfer yang tidak biasa. Ekspresi Jack Dupont, sang kepala departemen, lebih serius dari biasanya. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya, mengenakan setelan formal yang baru pertama kali saya lihat. "Clarissa, silakan duduk. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita bicarakan hari ini." Ada ketegangan dalam suara bos yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Perusahaan kita dan sebuah grup korporat besar di Indonesia akan melaksanakan proyek skala besar yang baru. Ini untuk memberikan layanan konsultasi komprehensif bagi UKM Eropa yang ingin memasuki pasar Indonesia.
Nilai kontraknya saja mencapai 4,5 juta euro dalam 3 tahun. Namun, agar proyek ini sukses, diperlukan seseorang untuk pergi secara pribadi ke Indonesia guna melakukan riset pasar mendalam selama 10 hari. Kamu adalah ahli di perusahaan kami yang paling memahami pasar Asia. Jadi, kamu harus pergi ke Jakarta untuk perjalanan bisnis mulai hari Senin minggu depan. Pada saat itu, jantung saya berdebar keras, seolah-olah sebuah bom meledak. Yang aneh adalah, saya merasa pusing seolah-olah darah di seluruh tubuh saya bergejolak. Saat mendengar kata Indonesia, wajah Dimas Surya dari masa kecil saya tiba-tiba muncul dengan jelas. Di saat yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang berteriak keras di lubuk dada saya. Bagaimana kebetulan seperti ini bisa terjadi? Untuk pertama kalinya, saya memikirkan kata takdir sebagai orang yang terbiasa berpikir logis. Dalam beberapa menit pertama, saya tidak merasakan realitas. Rasanya seperti sedang bermimpi. Apakah benar-benar saya yang harus pergi ke Indonesia? Suara saya bergetar. Bos menunjukkan ekspresi yang agak aneh. Mengapa pergi ke Indonesia untuk perjalanan bisnis terasa berat? Bukankah kamu ahli pasar Asia? Kesempatan ini juga sangat membantu kariermu. Namun di pikiran saya, alih-alih ide praktis tentang perjalanan bisnis atau karier, kenangan 17 tahun yang lalu datang menerjang seperti badai. Hari-hari saat saya dan Dimas bersama di perpustakaan sekolah, saling mengajari bahasa Indonesia dan bahasa Abu Prancis. Rasa manis jajanan tradisional Indonesia yang dia bawa, dan kami nikmati bersama saat jam istirahat, dan penyesalan ketika dia tiba-tiba pulang ke Indonesia tanpa sempat berpamitan dengan baik. Semuanya hidup kembali dengan sangat nyata. Setelah keluar dari ruang konferensi dan kembali ke meja kerja, saya tidak bisa lagi fokus pada pekerjaan. Saya menatap layar komputer tetapi tidak bisa memahami kata-kata di layar. Sebuah laporan sederhana yang seharusnya selesai dalam 30 menit tidak menunjukkan kemajuan, meski 2 jam telah berlalu. Seorang rekan kerja bertanya, "Clarissa, apa yang terjadi padamu hari ini? Ada masalah?" Namun saya hanya menjawab, "Tidak ada, hanya sedikit lelah." Malam itu, setelah pulang ke rumah, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Saya mengambil album foto lama masa kecil saya dan melihatnya satu persatu. Akhirnya, saya menemukan foto Dimas dalam foto grup yang diambil saat pesta Natal sekolah pada Desember 2007. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, tatapannya yang jernih dan hangat persis seperti dalam ingatan saya. Saat melihat foto itu, tiba-tiba saya meneteskan air mata. Saya tidak mengerti mengapa saya menangis. Yang saya rasakan hanyalah rasa sakit di satu bagian dada saya. Namun di saat yang sama, ada aliran hangat yang naik. Hanya tersisa 3 hari sebelum hari Senin. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Tetapi pikiran saya kacau balau karena emosi yang rumit. Saya mulai mempersiapkan perjalanan bisnis ke Indonesia pada hari Sabtu pagi. Untungnya, perusahaan sudah mengurus visa dan tiket pesawat. Penerbangan langsung Abu Prancis Air pada Minggu malam. Namun, saat saya mengepak barang, perasaan saya aneh. Meskipun ini hanya perjalanan bisnis biasa, detak jantung saya seolah-olah saya akan pergi ke perjalanan terpenting dalam hidup saya. Ketika saya memberitahu orang tua tentang perjalanan bisnis ke Indonesia, ibu saya berkata, "Clarissa, baguslah kamu pergi ke Indonesia. Kudengar budaya Indonesia sangat populer di seluruh dunia sekarang. Cobalah merasakannya sebaik mungkin." Namun saya tidak bisa memberitahu ibu tentang teman masa kecil saya dari Indonesia, karena saya sendiri masih belum memahami emosi ini. Saya mengatur kembali data pasar Indonesia yang saya terima dari perusahaan pada hari Minggu. Jadwal saya penuh dengan pertemuan dengan beberapa perusahaan di Jakarta dan rencana perjalanan bisnis. Sebagian besar pertemuan bisnis akan berlangsung di kantor mitra kami di Indonesia di sebuah gedung di SCBD, Sudirman Central Business District. Namun saat saya merapikan data, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan bukanlah pekerjaan melainkan hal lain. Bisakah saya bertemu Dimas Surya secara tidak sengaja di Jakarta? Imajinasi yang tidak realistis ini terus-menerus muncul. Di satu sisi, saya pikir saya aneh. Seberapa besar Jakarta? Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Namun jauh di lubuk hati, saya tidak bisa sepenuhnya menghilangkan harapan akan pertemuan kembali yang ditentukan oleh takdir.
Malam itu, saat saya menuju bandara internasional, jantung saya terus berdebar. Dari momen naik ke pesawat, perasaan saya seperti seorang penjelajah yang menuju dunia baru. Selama penerbangan panjang 12 jam, saya terus menatap keluar jendela, berpikir, apa yang sedang dilakukan anak itu sekarang? Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 18 Maret 2024, Senin jam 14.00, semuanya terasa baru. Bandara itu sangat bersih dan teratur. Keramahan dan kemahiran staf bandara sangat mengesankan. Ketika saya membawa dokumen dalam bahasa Abu Prancis, seorang staf membantu saya dengan bahasa Inggris yang sempurna. Saat saya menaiki transportasi dari bandara menuju pusat kota Jakarta, pemandangan di luar jendela terus menarik perhatian saya. Gedung-gedung tinggi yang tak berujung, pemandangan kota, dan kesibukan di tengah kota sungguh menakjubkan. Energi kota yang sepenuhnya berbeda dari Abu Prancis menyambut saya. Hotel yang disediakan perusahaan berada di kawasan bisnis Sudirman, SCBD, sebuah hotel mewah. Saat saya check-in, pelayan meja depan bertanya, "Apakah ini kunjungan pertama Anda ke Indonesia?" Saya menjawab, "Ya." Hal pertama yang saya lakukan setelah meletakkan tas di kamar hotel adalah mencari Dimas Surya di internet. Ratusan hasil muncul untuk pencarian nama Dimas Surya. Hampir tidak mungkin menemukan orang yang saya cari. Saya melihat semua jenis media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Namun sulit mengenali wajahnya yang sekarang. Karena yang saya ingat hanyalah wajah anak berusia 12 tahun, 17 tahun yang lalu. Selain itu, banyak orang Indonesia menggunakan media sosial dalam bahasa Indonesia dan konten yang saya mengerti sangat terbatas. Hampir tidak bisa saya tidur di malam pertama. Selain jet lag, itu lebih karena emosi rumit yang tidak bisa saya uraikan. Apa yang sedang saya lakukan? Ini adalah perjalanan bisnis. Mengapa saya mencemaskan hal pribadi seperti ini? Di satu sisi saya menyalahkan diri sendiri, tetapi di sisi lain saya punya harapan samar bahwa kedatangan mendadak saya ke Indonesia ini memiliki arti. Keesokan harinya, Selasa, pekerjaan formal dimulai. Pertemuan pertama diadakan di lantai 35 kantor mitra di sebuah gedung di SCBD. Saya terkejut dengan persiapan teliti dan profesionalisme para pebisnis Indonesia. Materi pertemuan sangat sempurna, dan jawaban-jawabannya jelas serta mendetail. Namun meski saya harus fokus pada pekerjaan, pikiran saya terus melayang. Saya menatap cakrawala Jakarta dari jendela ruang konferensi. Berpikir apakah dia tinggal di suatu tempat di kota yang luas ini. Pikiran ini terus berputar di kepala saya. Pada hari ketiga, perjalanan bisnis, kekacauan di hati saya semakin dalam. Di siang hari, saya sibuk dengan pertemuan bisnis dan riset pasar. Namun saat malam tiba dan saya kembali ke hotel, emosi rumit menyerang saya tanpa ampun. Apakah saya benar-benar mencari Dimas Surya atau hanya menikmati nostalgia masa kecil saya? Saya terus bertanya pada diri sendiri namun tidak menemukan jawaban pasti. Lagi pula, 17 tahun telah berlalu. Dua orang telah hidup di lingkungan yang sepenuhnya berbeda. Apakah pertemuan kami sekarang benar-benar memiliki arti? Muncul pula pertanyaan praktis. Dimas Surya, dalam ingatan saya, hanyalah anak polos berusia 12 tahun. Sekarang mungkin dia menjalani hidupnya sendiri. Mungkin sudah menikah dan punya keluarga. Bahkan, jika kami bertemu, kemungkinan besar dia tidak mengingat saya. Pada Kamis malam, saya berjalan sendirian di jalanan Senopati, berusaha merapikan pikiran-pikiran ini. Perasaan saya berat, berbeda dengan atmosfer jalanan yang ramai penuh dengan lampu neon dan papan iklan. Saya memperhatikan wajah orang-orang Indonesia yang berpapasan dengan saya di jalan dengan hati-hati. Tapi tentu saja, saya tidak bisa mengenali wajah Dimas Surya yang sekarang. Saya duduk di sebuah kedai kopi, meminum kopi hangat dan mulai meragukan apakah harapan saya terlalu tidak realistis. Pada saat ini, teman-teman saya di Abu Prancis sedang menjalani hidup mereka yang biasa. Dan hanya saya sendiri yang terganggu oleh emosi aneh ini. Malam itu, saya menelepon Sophie. "Clarissa, suaramu terdengar aneh. Apa yang terjadi?" Saat mendengar suara Sophie yang khawatir, saya menyadari betapa kacaunya emosi saya. Aku ingin mencari seorang teman masa kecilku yang aku kenal di Indonesia. Saya berhenti di situ. Tidak tahu bagaimana menjelaskan hal semacam itu. "Clarissa,
Kamu tidak mungkin ingin mencari teman SD-mu dari 17 tahun yang lalu, kan? Itu sangat tidak realistis. Mengapa kamu tidak fokus saja pada pengalaman barumu di Indonesia? Mendengar saran praktis Sophie, saya merasa malu dengan tindakan emosional saya. Namun di saat yang sama, ada suara di lubuk hati saya yang mengatakan bahwa saya tetap tidak boleh menyerah. Keesokan harinya, Jumat, pertemuan penting terakhir telah dijadwalkan. Saya memutuskan untuk fokus hanya pada pekerjaan sebelum hari itu. Namun takdir benar-benar datang di saat yang tidak terduga. Pada Jumat sore, setelah pertemuan terakhir, saya sedang menunggu taksi di lobi sebuah gedung di SCBD. Tiba-tiba seorang wanita muda Indonesia mendekat dan bertanya, "Apakah Anda Nona Clarissa Bernat dari Abu Prancis?" Saya terkejut dan menoleh. Saya melihat seorang wanita cantik dan energik yang tampak berusia akhir 20. An berdiri di sana dengan senyum cerah. "Ya, itu saya. Bagaimana Anda tahu?" "Halo, saya Indah Reis. Saya salah satu anggota tim yang ikut dalam pertemuan tadi. Saya adalah penerjemah bahasa Abu Prancis di perusahaan kami. Saya belajar di Universitas Sorbonne di Abu Prancis selama 3 tahun. Indah memperkenalkan dirinya dalam bahasa Abu Prancis yang fasih. Saya merasa senang seolah bertemu rekan senegara. "Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin minum kopi? Saya juga lama tinggal di Abu Prancis dan mengerti perasaan seseorang yang baru pertama kali mengunjungi Indonesia." Saya menerima tawaran Indah dan kami pergi ke kedai kopi terdekat. Sambil mengobrol, saya menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat istimewa. Dia berbagi pengalamannya belajar di Abu Prancis, perbedaan budaya Indonesia dan Abu Prancis, dan yang terpenting, kehangatan kepribadian orang Indonesia yang menyentuh hati. "Nona Clarissa, apakah ada hal khusus yang ingin Anda lakukan atau tempat yang ingin Anda kunjungi di Indonesia?" Mendengar pertanyaan Indah, saya ragu sejenak lalu memberanikan diri untuk mengatakannya. "Saya ingin mencari seorang teman masa kecil saya, seorang siswa pertukaran yang saya kenal di sebuah sekolah di Abu Prancis pada tahun 2007. Mendengar perkataan saya, mata Indah berbinar. Kisah yang sangat indah. Apakah Anda ingat namanya atau informasi apapun? Namanya Dimas Surya. Saat itu, karena ayahnya bekerja di Abu Prancis, dia tinggal di sekolah kami selama hampir 1 tahun. Dia berusia 12 tahun saat itu, jadi dia seharusnya berusia sekitar 29 tahun sekarang." Indah mengambil ponselnya dan berkata bahwa ada segala macam media sosial dan metode pencarian di Indonesia. "Yang terpenting, orang Indonesia sangat menghargai hubungan. Saya tidak tahu, tapi mari kita coba mencarinya." Mendengar tawaran bantuannya yang tulus, jantung saya mulai berdebar. "Apakah Anda benar-benar akan membantu saya?" "Tentu saja. Banyak orang juga membantu saya ketika saya menjadi orang asing di Abu Prancis. Sekarang giliran saya yang membantu. Dan sejujurnya, saya tertarik dengan kisah seperti takdir ini." Mendengar semangat ceria dan perhatian tulus dari Indah, saya merasakan kehangatan di hati setelah sekian lama, seolah-olah menemukan secercah cahaya dalam kegelapan. Setelah bertemu Indah, segalanya berubah. Dia benar-benar antusias membantu. Dia bahkan meluangkan waktu di akhir pekan untuk menemani saya mencari Dimas. "Clarissa, akan lebih baik jika kita menggunakan pendekatan sistematis dalam situasi seperti ini di Indonesia. Mari kita atur semua cara yang memungkinkan." Pada Sabtu pagi, kami bertemu di sebuah kedai kopi dekat kawasan Kuningan dan memulai pertemuan strategi formal. Indah mengeluarkan laptopnya dan menjelaskan, "Pertama, kita akan mencari di media sosial utama Indonesia, termasuk Facebook dan Instagram. Kedua, kita juga akan mencari situs web alumni atau komunitas online yang berhubungan dengan sekolah dasar. Ketiga, jika Dimas Surya memiliki pengalaman tinggal di luar negeri, kita bisa memeriksa jaringan lulusan sekolah internasional." Saya kagum dengan pendekatan sistematisnya. Tapi yang terpenting, mari kita cari sekolah dasar yang dimasuki Dimas di Indonesia. Jika dia berada di Abu Prancis pada 2007, kemungkinan besar ayahnya adalah seorang diplomat atau ekspatriat perusahaan besar. Kemampuan deduksi Indah benar-benar mengejutkan. Kami menghabiskan beberapa jam mencari di internet dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. "Clarissa, lihat ini.
Ini adalah daftar pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan Indonesia yang ditugaskan di Abu Prancis pada tahun 2007. Ada cukup banyak orang bermarga Surya. Kami menemukan sekitar 5 orang bermarga Surya di daftar itu. Mengingat kelompok usia mereka yang memiliki anak, kita bisa mempersempit daftar menjadi sekitar 5 orang. Sekarang kita perlu mencari informasi tentang anak-anak dari orang-orang ini. Tapi ini berkaitan dengan privasi. Jadi kita harus berhati-hati. Ekspresi Indah terlihat khawatir. Pada saat itu, tiba-tiba saya memikirkan ide bagus. Apakah ada perkumpulan lulusan sekolah Abu Prancis di Indonesia? Dimas juga pernah bersekolah di Abu Prancis. Mungkin dia anggota komunitas online semacam itu. Ide bagus. Benar-benar banyak perkumpulan seperti itu di Indonesia. Perkumpulan anak-anak ekspatriat Indonesia dan jaringan mereka yang berpengalaman tinggal di luar negeri, terutama perkumpulan yang berkaitan dengan Abu Prancis sangat aktif. Kami segera memulai pencarian untuk komunitas terkait dan menemukan beberapa grup online seperti Ikatan Alumni Abu Prancis, Pertukaran Budaya Indonesia Abu Prancis, dan Pengalaman Hidup di Abu Prancis. Indah berkata, besok Minggu, ada pertemuan rutin dari salah satu komunitas ini. Apakah kamu ingin bergabung? Akhirnya kami punya rencana konkret. Saya khawatir tapi juga bersemangat. Terima kasih banyak Indah. Jika saya sendirian, saya tidak akan bisa melakukannya secara sistematis. Pada Minggu sore jam 15.00, saya dan Indah bergabung dalam pertemuan komunitas orang-orang yang pernah tinggal di Abu Prancis yang diadakan di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan. Sekitar 20 orang berkumpul. Kelompok usianya beragam dan profesinya sangat berbeda-beda. Ada diplomat, ekspatriat perusahaan, pelajar, koki, dan seniman. Semua berbagi pengalaman mereka di Abu Prancis. Penyelenggara pertemuan adalah seorang pria berusia 40-an. Dia memperkenalkan saya, Nona Clarissa, yang datang dari Abu Prancis juga hadir. Saya dengar dia sedang mencari teman masa kecilnya di Indonesia. Karena hal ini, banyak orang menunjukkan ketertarikan. Kapan Anda mengenalnya di Abu Prancis? Di daerah mana? Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi. Saya menyampaikan informasi tentang Dimas Surya dengan jantung berdebar. Tahun 2007. Kami sekolah dasar di pinggiran Abu Prancis selama 8 bulan. Dia berusia 12 tahun saat itu. Jadi sekarang usianya sekitar 29 tahun. Sepertinya ayahnya pejabat pemerintah atau karyawan perusahaan. Pada saat itu, tiba-tiba seorang wanita berusia sekitar 30-an yang duduk di sudut mengangkat tangan. Apakah nama teman itu Dimas Surya dan ayahnya dari Departemen Kebudayaan? Detak jantung saya hampir berhenti. Ya, benar. Dimas Surya. Saya Sinta, sepupu Dimas Surya. Dimas sering bercerita waktu kecil bahwa dia punya teman bernama Clarissa di Abu Prancis. Saya terkejut. Pada saat itu, semua orang di kedai kopi fokus pada percakapan kami. Banyak yang terkejut, benar-benar seperti di sinetron. Apakah hal semacam ini benar-benar terjadi? Sinta melanjutkan dengan suara emosional. Dimas sekarang bekerja di sebuah perusahaan IT. Dia belum menikah dan tinggal di Jakarta. Kebetulan yang sungguh ajaib. Dimas sering menceritakan tentang temannya dari Abu Prancis saat masih kecil. Dia secara khusus menyebut nama Clarissa, teman itu. Saya menatap Sinta dengan ekspresi tidak percaya. Apakah Anda benar-benar kenal Dimas? Apakah masih ada komunikasi? Tentu saja, kami sepupu dekat. Apakah kamu ingin menelepon Dimas sekarang? Saat Sinta mengeluarkan ponselnya, tiba-tiba saya merasa takut. Saya takut jika pertemuan kembali setelah 17 tahun ini menjadi nyata. Bagaimana jika dia tidak mengingat saya? Atau bagaimana jika dia tidak terlalu senang meski mengingat saya? Atau mungkin dia sudah punya kekasih atau sedang bersiap untuk menikah. Dada saya tiba-tiba sesak seolah tidak bisa bernapas. Beratnya 17 tahun terasa membebani saya dalam sekejap. Sinta, tunggu sebentar. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Saya keluar dari kedai kopi untuk bernapas dan mencoba merapikan perasaan saya. Indah menyusul dan berkata dengan cemas, "Kak, kamu tidak apa-apa. Kamu terlihat pucat." Indah, aku merasa tergesa-gesa. Setelah 17 tahun, dua orang yang menjalani hidup yang sepenuhnya berbeda. Apa yang bisa berubah jika mereka tiba-tiba bertemu? Mungkin saya hanya menikmati nostalgia masa kecil saya.
Air mata ingin keluar, tetapi saya menahannya dengan paksa. Pada saat itu, seolah-olah takdir sendiri yang campur tangan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat saya dan Indah sedang berbicara di luar kedai kopi, tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang. Shinta. Tiba-tiba tubuh saya kaku. Saya berbalik perlahan. Pada saat saya melihat orang yang berdiri di sana, waktu seolah berhenti total. Anak laki-laki berusia 12 tahun, Dimas Surya, telah tumbuh besar dan menjadi seorang pria muda yang berdiri di depan saya. Dia lebih tinggi dan wajahnya berubah, tetapi tatapannya yang hangat dan tulus persis seperti dulu. Ketika Dimas melihat saya, dia juga terkejut dan bertanya, "Clarissa?" Mendengar suaranya memanggil nama saya, air mata saya menetes. "Dimas, apakah itu benar kamu? Kamu benar-benar Clarissa. Bagaimana bisa kamu ada di sini?" Kami saling menatap, tidak bisa berkata-kata. 17 tahun seolah menghilang dalam sekejap. Shinta keluar dan berkata dengan gembira, "Dimas, bukankah ini seperti takdir? Clarissa datang ke Indonesia untuk mencarimu." Dimas menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, "Kakak meneleponku dan bilang, ada teman dari Abu Prancis." Aku berpikir, apakah mungkin? Dan aku bergegas datang ke sini. "Kamu benar-benar Clarissa." Pada saat itu, saya merasa semua rasa takut dan khawatir hilang. 17 tahun, hambatan bahasa, perbedaan budaya, semuanya tidak berarti. Kami mengenali satu sama lain seperti saat kami masih kecil. Perasaan murni saat itu hidup kembali tanpa berubah. "Dimas, aku sangat merindukanmu. Setelah kamu tiba-tiba pulang ke Indonesia, aku selalu memikirkanmu," kata saya dengan suara bergetar. Dimas yang juga emosional berkata, "Aku juga tidak pernah melupakanmu, Clarissa. Setiap kali aku mengingat waktuku di Abu Prancis, aku selalu memikirkanmu. Maafkan aku, karena dulu pergi tanpa berpamitan dengan benar." Orang-orang di sekitar melihat kami dengan ekspresi terharu. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Indah berkata, "Kak, ini benar-benar seperti film. Ternyata hal seperti ini benar-benar terjadi." Dimas berkata, "Clarissa, apakah kamu punya waktu sekarang? Bisakah kita berbicara lebih lama? Banyak hal yang tidak terucapkan selama 17 tahun. Saya segera menjawab, "Ya, tentu saja. Banyak sekali yang ingin kukatakan padamu." Jadi kami pergi bersama ke kota tua, dan di sanalah percakapan nyata kami dimulai. 17 tahun yang lalu, duduk di sebuah bangku, kami membicarakan tentang 17 tahun tersebut. Waktu itu terasa seperti mimpi. Dimas menceritakan hidupnya setelah kembali ke Indonesia, dan saya menceritakan tahun-tahun saya di Abu Prancis. Sedikit demi sedikit kami berbicara. Yang mengejutkan adalah, meskipun kami hidup di lingkungan yang berbeda, kami memiliki banyak nilai dan pemikiran yang serupa. "Clarissa, ada yang ingin kuakui. Aku juga terkadang mencoba mencarimu di Facebook atau Instagram. Aku mencari nama Clarissa Bernat, tapi namamu terlalu umum, sehingga aku tidak bisa menemukanmu." Saya terkejut mendengar perkataan Dimas. Benarkah? Aku juga mencari Dimas Surya, tapi jumlahnya sangat banyak, jadi aku menyerah. Kami tertawa karena kami berdua sama-sama mencoba mencari satu sama lain. Saat mengobrol, saya mengetahui bahwa Dimas bekerja di perusahaan IT, terus belajar bahasa Abu Prancis, dan belum menikah. Aku punya beberapa kekasih, tapi rasanya ada yang kurang. Sepertinya aku sedang menunggu orang lain jauh di lubuk hatiku. Mendengar pengakuan tulus Dimas, jantung saya berdebar kencang. Aku juga begitu. Aku menjalin beberapa hubungan di Abu Prancis, tapi aku tidak merasakan koneksi hati yang sesungguhnya. Yang aneh adalah, aku selalu merasa sedang mencari sesuatu. Sekarang sepertinya itu adalah kamu. Saat matahari terbenam dan lampu-lampu malam mulai menerangi Jakarta, Dimas bertanya dengan, "Hati-hati, Clarissa, sampai kapan kamu di Indonesia?" "Aku akan pulang ke Abu Prancis hari Rabu. Perjalanan bisnisku akan segera berakhir." "Kalau begitu, apakah kamu punya waktu besok dan lusa? Aku ingin membawamu ke tempat-tempat indah di Indonesia, dan aku juga ingin mengenalkanmu pada orang tuaku." Detak jantung saya semakin cepat mendengar tawaran Dimas. "Benarkah? Apakah orang tuamu akan mengingatku?" "Tentu saja." Terkadang ayah bercerita tentang waktunya di Abu Prancis, dan menyebut tentang Clarissa, teman yang sangat baik yang dia temui di sana. Malam itu, saat kami berpisah,
Dimas menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Clarissa, ini benar-benar keajaiban kita bisa bertemu lagi. Kita harus bertemu besok." Kembali ke hotel, saya hampir tidak bisa tidur. Rasa syukur atas keajaiban pertemuan kembali setelah 17 tahun dan harapan untuk masa depan memenuhi hati saya. Keesokan harinya, Senin, menjadi hari yang paling istimewa dalam hidup saya. Saya menyelesaikan pertemuan bisnis terakhir di pagi hari. Di sore hari, saya dan Dimas berkeliling ke berbagai tempat di Jakarta. Pertama, kami pergi ke Monas, dan saya sangat terpukau dengan sejarahnya. Saat kami berjalan, bertanya-tanya bagaimana jika saya tumbuh besar di rumah semacam itu, Dimas bertanya, "Clarissa, sepertinya kamu tertarik dengan budaya Indonesia. Apakah kamu ingin belajar bahasa Indonesia?" Ya, sebenarnya, proyek perusahaan saya yang berkaitan dengan Indonesia bertambah dan saya ingin belajar bahasa Indonesia, tapi rasanya sulit belajar sendiri. Kalau begitu, aku yang akan mengajarimu. Bagaimana jika kita mengadakan kelas bahasa Indonesia rutin melalui video call? Jantung saya berdebar mendengar tawaran Dimas. Ini bukan sekadar belajar bahasa, tapi cara agar kami tetap memiliki koneksi di masa depan. Malam itu, saya diundang ke rumah orang tua Dimas untuk makan malam. Ayah Dimas berkata, "Clarissa, aku senang melihatmu. Dimas sering menceritakanmu saat di Abu Prancis dulu. Kalian banyak saling membantu waktu itu." Ibunya menyiapkan rendang dan soto untuk kami. Khawatir saya tidak terbiasa dengan makanan Indonesia. Namun beliau senang melihat saya makan dengan lahap. Terutama, saya sangat kagum dengan rasa rendang yang dalam. Ibu Dimas berkata, "Aku akan mengajarimu resepnya. Kamu bisa memasaknya saat kembali ke Abu Prancis." Dan beliau menuliskan resepnya dengan hati-hati untuk saya. Saat pulang, Dimas berkata, "Orang tuaku benar-benar menyukaimu, Clarissa, terutama ayah. Beliau bilang aku sangat beruntung bertemu teman sepertimu." Malam itu, saya melakukan video call dengan orang tua saya di Abu Prancis dan menceritakan apa yang terjadi hari itu. Ibu saya berkata, "Clarissa, pertemuan kalian benar-benar takdir. Seorang teman yang masih mengingatmu setelah sekian lama adalah orang yang sangat istimewa." Ayah saya juga berkata, "Negara Indonesia memberikan hadiah semacam itu untuk anak kami. Aku bersyukur dan bahagia untukmu." Saya juga menelepon Sophie dan menceritakan semuanya. "Clarissa, ini luar biasa. Sesuatu yang hanya terjadi di film benar-benar jadi kenyataan." Suara ceria Sophie terdengar dari seberang sana. Semua orang di sekitar saya terkejut dengan berita pertemuan ajaib ini dan dengan tulus mengucapkan selamat. Selasa adalah hari penuh terakhir saya di Indonesia. Waktu yang saya habiskan bersama Dimas terasa seperti mimpi. Di pagi hari, kami mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah dan membahas secara mendalam tentang sejarah dan budaya Indonesia. Di sore hari, kami berjalan-jalan di kawasan PIK, Pantai Indah Kapuk, merasakan aspek Jakarta yang modern dan dinamis. Namun yang paling mengejutkan adalah kenyamanan dan kealamian yang saya rasakan saat berbicara dengan Dimas. Meskipun ada jeda 17 tahun, kami berbicara secara alami seolah-olah baru berpisah kemarin. "Clarissa, sejujurnya setelah melihatmu lagi, aku merasa hidupku sepenuhnya berubah. Bagian yang kosong dulu sekarang sudah terisi." Mendengar pengakuan Dimas, saya menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama." Malam itu, saya, Dimas, dan Indah bertemu lalu makan bersama. Indah berkata, "Melihat kalian berdua, aku benar-benar merasa kalian adalah pasangan yang ditakdirkan. Meski kalian hidup di budaya yang berbeda, kalian terlihat sangat alami bersama." Dan dia bercanda, "Kak, sulit mencari pria yang sesantun dan sebaik Dimas. Jangan lepaskan dia ya." Malam itu, saat kami berjalan bersama di Ancol, saya dan Dimas melakukan percakapan serius. "Clara Kojira, besok kamu pulang ke Abu Prancis. Aku akan tinggal di Jakarta. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kita tidak boleh berakhir begitu saja." "Benar. Aku memikirkan hal yang sama, Dimas. Setelah melihatmu lagi, aku mengerti apa yang sebenarnya kuinginkan. Bukan hanya karier yang sukses. Aku menyadari nilai cinta. Jadi kami mulai membuat rencana konkret. Pertama, kami memutuskan untuk melakukan video call setiap minggu." "Dimas,
akan mengunjungi Abu Prancis saat libur musim panas dan saya akan kembali ke Indonesia secara pribadi di musim gugur. Dan Clarissa, jika memungkinkan, apakah perusahaanmu punya rencana untuk membangun cabang di Indonesia? Dengan begitu, kamu punya kesempatan bekerja di Indonesia. Saran Dimas itu mungkin saja menjadi kenyataan. Faktanya, sudah lama perusahaan kami mendiskusikan perluasan ke pasar Asia. Malam itu, saya mengirim email kepada bos saya di perusahaan. Perjalanan bisnis ke Indonesia ini membuat saya lebih yakin akan potensi pasar Indonesia. Jika kita membuat rencana konkret untuk masuk ke Indonesia, saya ingin menjadi kepala lokal. Tentu saja, saya tidak menyebutkan alasan pribadi tentang Dimas. Namun profesionalisme dan minat saya terhadap pasar Indonesia adalah nyata. Rabu sore, perpisahan di Bandara Soekarno-Hatta benar-benar mengharukan. Dimas mengantar saya ke bandara. Saat kami berpelukan untuk terakhir kalinya di lobi keberangkatan, kami berdua meneteskan air mata. Clarissa, ini bukan perpisahan yang sebenarnya. Ini baru permulaan bagi kita. Saya mengangguk mendengar perkataan Dimas. Ya, sekarang semuanya baru dimulai. Kita sudah menunggu 17 tahun. Sekarang kita akan membangun masa depan bersama. Penerbangan 12 jam kembali ke Abu Prancis berlalu. Semua yang terjadi dalam 2 minggu terakhir terasa seperti mimpi. Perjalanan saya ke Indonesia yang dimulai sebagai perjalanan bisnis sederhana telah sepenuhnya mengubah hidup saya. Setelah kembali dari Indonesia, banyak hal yang berubah. Yang terpenting, pandangan hidup saya berubah total. Dulu saya hanya fokus pada pekerjaan dan kesuksesan. Sekarang saya menyadari pentingnya hubungan manusia dan koneksi emosional melalui kehangatan manusia dan kasih sayang yang saya rasakan di Indonesia. Dan cinta sejati yang saya rasakan dalam pertemuan kembali dengan Dimas. Saya mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Perusahaan juga berubah. Usulan saya untuk membangun cabang di Indonesia mulai ditinjau dengan antusias. Clarissa, laporanmu tentang perjalanan bisnis ke Indonesia sungguh luar biasa. Aku bisa merasakan pemahaman mendalam dan minatmu terhadap pasar Indonesia. Apakah kamu benar-benar ingin mengelola proyek masuk ke Indonesia ini? Mendengar usulan bos, saya segera menjawab, ya, saya sangat ingin melakukannya. Dimas dan saya melakukan video call setiap minggu sesuai kesepakatan, berbagi kehidupan sehari-hari kami. Kelas bahasa Indonesianya sangat menyenangkan. Yang terpenting, proses merencanakan masa depan kami bersama sangat mendebarkan dan membahagiakan. Clarissa, sudah dikonfirmasi bahwa perjalanan bisnisku ke Abu Prancis disetujui. Aku akan datang selama 2 minggu. Saat mendengar berita dari Dimas, jantung saya berdebar kencang. Sekarang saya yakin bahwa kami tidak akan terpisahkan lagi selama 17 tahun ke depan. Dan hal terpenting yang saya sadari adalah bahwa cinta sejati dan kebahagiaan lebih penting daripada kesuksesan atau karier. Melalui kehangatan orang-orang yang saya temui di Indonesia dan perasaan murni Dimas, saya mengerti apa yang benar-benar penting dalam hidup. Namun saat proyek pembangunan cabang di Indonesia secara formal dimulai, muncul masalah rumit yang tidak terduga. Kantor pusat Abu Prancis mulai meragukan, khususnya ada seorang rekan bernama Louis Leblanc yang mengatakan kepada rekan lain, bukankah aneh Clarissa tiba-tiba menunjukkan minat sebesar itu pada Indonesia? Pasti ada alasan pribadi. Masalah yang lebih besar adalah kesulitan yang tidak terduga di Indonesia. Tiba-tiba mitra di sana mengatakan mereka akan mengubah ketentuan kontrak, meminta biaya sewa kantor 3 kali lipat lebih tinggi dari yang disepakati semula dan juga meminta jaminan tambahan. Jika ini terus berlanjut, mungkin proyek ini tidak akan dilanjutkan. Clarissa, kesulitan ini benar-benar bertambah, kata bos saya dengan ekspresi serius. Hubungan saya dan Dimas juga mulai mengalami perubahan halus. Saat dia melihat betapa kerasnya saya berusaha mendapatkan pekerjaan di Indonesia, dia mulai khawatir. Clarissa, mungkin kamu terlalu memaksakan diri karena aku. Bagaimana jika kariermu bermasalah? Dari suara Dimas yang cemas, saya merasakan beban yang berbeda dari sebelumnya. Percakapan kami di video call tidak lagi sealami dulu, seolah kami saling menjaga perasaan masing-masing. Selain itu, saya mendengar bahwa Dimas memiliki kesempatan untuk ditugaskan ke luar negeri di perusahaannya, dan dia ditawari untuk ditempatkan di cabang mereka di Singapura selama 2 tahun.
Ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi karirnya. Bagaimana jika aku pergi ke Singapura? Mendengar kekhawatiran Dimas, perasaan saya menjadi rumit. Atas nama saling memikirkan satu sama lain, haruskah kami melepaskan impian dan tujuan masing-masing? Saya mulai ragu apakah hubungan semacam ini benar-benar sehat. Dalam situasi ini, saran dari teman-teman saya di Abu Prancis berdatangan. Clarissa, apakah kamu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan? Berbahaya mengubah seluruh hidupmu hanya setelah hubungan yang singkat. Terutama Sophie bertanya langsung. Cinta itu penting, tapi kamu juga perlu mempertimbangkan realitas. Bagaimana jika kamu dan Dimas berpisah? Pertanyaan-pertanyaan praktis ini menumpuk. Perasaan murni dan indah yang saya rasakan di Indonesia pada awalnya mulai menjadi rumit. Bisakah cinta kami benar-benar melampaui semua hambatan praktis ini? Saat akhir Oktober tiba, situasi semakin memburuk. Proyek pembangunan cabang di Indonesia terus tertunda karena masalah anggaran dan ketentuan ketat dari mitra di Indonesia. Muncul suara-suara di kantor pusat Abu Prancis yang meragukan kemampuan pengambilan keputusan Clarissa. Selain itu, karena saya mengabaikan proyek lain di Eropa yang saya kelola, hasil kerja saya secara umum menurun. Clarissa, fokus kerjamu menurun drastis akhir-akhir ini. Apakah kamu punya masalah pribadi? Mendengar tuduhan bos saya tidak bisa berkata apa-apa. Kenyataannya, saya hanya fokus pada proyek di Indonesia dan pada Dimas, sehingga mengabaikan pekerjaan lainnya. Hubungan saya dan Dimas juga menjadi semakin canggung. Atas nama saling pengertian, kami mulai menyembunyikan perasaan jujur kami. Setiap percakapan menjadi hati-hati karena merasa tidak ingin menjadi beban bagi satu sama lain. Clarissa, jujur saja, apakah karena aku pekerjaanmu bermasalah? Saat Dimas bertanya langsung di video call suatu hari, saya berbohong. Tidak, bukan begitu. Namun kebohongan itu justru menjauhkan kami. Saya juga merasa Dimas serius memikirkan penempatan di Singapura, yang suaranya tidak lagi menunjukkan keyakinan seperti dulu, melainkan penuh keraguan dan kecemasan. Suatu malam yang dingin di bulan November, sambil berjalan sendirian di tepi sungai kota Abu Prancis, saya memiliki waktu untuk merenung secara serius. Apakah benar saya mengubah segalanya demi cinta, atau saya hanya terjebak dalam fantasi romantis? Bukankah saya hanya menikmati situasi dramatis pertemuan kembali setelah 17 tahun dan tidak melihat realitas dengan jelas? Selain itu, saya dan Dimas belum secara formal mendefinisikan hubungan kami sebagai sepasang kekasih. Kami juga tidak punya kesepakatan jelas tentang rencana masa depan yang konkret. Bukankah terlalu terburu-buru memutuskan ingin bersama, hanya karena kami bertemu lagi berdasarkan ide yang samar? Saya menuliskan ini di jurnal saya malam itu. Cinta itu indah tetapi tidak bisa menyelesaikan semua masalah praktis sendirian. Saya tidak yakin apakah saya jatuh cinta atau hanya menikmati nostalgia masa kecil saya. Emosi yang rumit ini terus menumpuk. Hari-hari di mana saya tidak bisa tidur nyenyak bertambah. Nafsu makan saya menurun dan berat badan saya turun 2 kilogram. Di pertengahan November, akhirnya momen penentuan itu tiba. Saya menerima pemberitahuan bahwa proyek pembangunan cabang di Indonesia secara resmi dibatalkan. Mitra di Indonesia tiba-tiba membatalkan kontrak. Semua rencana musnah. Clarissa, aku benar-benar minta maaf, tapi kami memutuskan untuk menghentikan proyek di Indonesia. Kuharap kamu bisa fokus kembali pada proyek-proyek di Eropa yang menjadi tanggung jawabmu. Mendengar perkataan bos, saya merasa seperti disambar petir. Semua rencana yang saya bangun berdasarkan keberangkatan ke Indonesia menjadi abu dalam sekejap. Berita yang lebih mengejutkan datang dari Dimas. Akhirnya, dia memutuskan untuk menerima penempatan di Singapura. Clarissa, maafkan aku. Jika aku melewatkan kesempatan ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi karierku. Aku akan kembali ke Indonesia setelah 2 tahun. Sambil mendengarkan Dimas, saya merasa sebagian dari dada saya runtuh. Akhirnya, kami berdua tidak memilih cinta di depan realitas. Malam itu, di video call kami melakukan percakapan jujur untuk pertama kalinya. Dimas, mari kita jujur. Apakah kita benar-benar saling mencintai atau hanya menikmati kenangan indah masa kecil? Setelah saya mengatakan itu, Dimas terdiam cukup lama. Aku juga memikirkan hal itu akhir-akhir ini. Bisakah kita benar-benar membangun hubungan yang praktis? Kami berbicara selama 3 jam malam itu.
Kami membuka hati satu sama lain. Kenyataannya, kami berdua sama-sama khawatir. Atas nama saling memikirkan, kami ingin melepaskan impian masing-masing, dan kami mengakui bahwa itu adalah ide yang bodoh. Clarissa, mungkin kita hanya butuh lebih banyak waktu. Mari kita berjalan di jalan kita sendiri terlebih dahulu, dan di saat yang sama kita pastikan apakah kita benar-benar membutuhkan satu sama lain. Meskipun tawaran Dimas menyakitkan, perasaan saya juga menjadi lebih ringan. Jadi kami memutuskan untuk memberi jarak terlebih dahulu. Dimas, kamu akan pergi ke Singapura bulan Desember. Aku akan fokus lagi pada karierku di Abu Prancis. Jika memang takdir, perasaan kita tidak akan berubah setelah 1,5 tahun. Saya mengangguk sambil menangis mendengar perkataan Dimas. Meskipun saya menghibur diri bahwa ini bukan perpisahan melainkan perpisahan sementara, saya tidak bisa menghilangkan kecemasan itu. Apakah perasaan kami tetap sama setelah 1,5 tahun? Beberapa bulan pertama setelah Dimas pergi ke Singapura, sangatlah sulit. Setiap hari saya ingin tahu kabarnya dan berbagi hal sehari-hari. Namun saya harus menuruti janji yang saya buat pada diri sendiri. Sebagai gantinya, saya mulai fokus lagi pada pekerjaan yang sudah lama saya abaikan. Proyek baru yang bertujuan membantu UKM Eropa masuk ke Asia. Sekarang saya bekerja dengan minat murni pada pekerjaan, tanpa membiarkan perasaan pribadi memengaruhi saya. Yang mengejutkan adalah hasilnya jauh lebih baik ketika saya bekerja dengan pandangan objektif dan tenang. Dalam waktu 1,5 tahun, saya berhasil menyelesaikan 3 proyek besar. Perusahaan mulai mempercayai saya kembali. Clarissa, kamu benar-benar banyak berubah. Aku merasa kamu lebih dewasa dari sebelumnya. Mendengar perkataan bos, saya merasa bangga. Banyak hal berubah dalam kehidupan pribadi saya. Saya belajar cara menikmati waktu sendirian dan memulai hobi baru seperti memasak, membaca, dan kaligrafi. Yang terpenting, saya punya waktu untuk berbicara jujur dengan diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Apakah benar mengubah segalanya demi cinta? Atau lebih benar melakukan yang terbaik di posisi saya sendiri? Dalam proses mencari jawaban atas pertanyaan dasar ini, saya tumbuh dewasa. Terkadang saya mendengar kabar tentang Dimas dari sepupunya, Sinta. Katanya dia baik-baik saja di Singapura dan mendapatkan hasil bagus dalam proyek baru. Di satu sisi perasaan saya ringan, tetapi di sisi lain ada emosi rumit bahwa dia baik-baik saja meski tanpa saya. Pada musim panas 2023, saya menghadiri Festival Budaya Asia di Abu Prancis. Saat melihat pavilion Indonesia, tiba-tiba saya merindukan Dimas. Namun ini bukan kerinduan yang intens seperti dulu. Ini adalah perasaan lembut seperti merindukan teman baik. Aku benar-benar sudah tumbuh dewasa, pikir saya. Musim gugur tahun itu, saya juga bertemu orang baru. Matteo, pria Italia yang saya kenal dari sebuah proyek perusahaan. Kami menjadi dekat saat bekerja bersama. Meskipun gayanya sangat berbeda dengan Dimas, dia adalah orang yang dewasa dan penuh perhatian. Tentu saja ini tidak menjadi hubungan romantis. Namun melalui pertemuan ini, saya menyadari bahwa cinta memiliki berbagai bentuk dan tidak semua cinta harus bersifat seperti takdir. Memasuki musim semi 2024, saya menjadi orang yang sepenuhnya berbeda, lebih dewasa, lebih mandiri. Yang terpenting, saya memiliki keyakinan pada diri sendiri. Pada Mei 2024, datang berita yang tidak terduga. Dimas telah kembali ke Indonesia. Pekerjaannya di Singapura selesai 1 tahun lebih awal dari yang direncanakan. Menurut Sinta, Dimas meraih sukses besar di Singapura dan menerima perintah promosi dari kantor pusat. Mendengar berita itu, jantung saya mengejutkan tetap tenang. Tentu saja saya senang. Tetapi saya tidak gugup atau bersemangat seperti dulu. Sebaliknya, ada perasaan hangat bahwa syukurlah dia baik-baik saja. 1 bulan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perusahaan kami mengusulkan proyek baru di Asia. Sekarang panggungnya bukan lagi Singapura melainkan Indonesia. Clarissa, kamu benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ini kesempatan bagus untuk mengakui profesionalismemu di pasar Indonesia. Mendengar perkataan bos, kali ini saya memutuskan dari perspektif bisnis murni. Saya melihat ini sebagai peluang pengembangan karier tanpa melibatkan emosi pribadi. Jadi, di akhir Juni, saya kembali menempuh perjalanan ke Indonesia
untuk perjalanan bisnis jangka panjang selama 3 bulan. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, perasaannya berbeda dengan kegembiraan 2 tahun lalu. Saya merasa tenang. Sekarang Indonesia bukanlah tempat takdir, melainkan panggung bisnis di mana saya bisa menggunakan profesionalisme saya. Minggu pertama saya di Jakarta sangat sibuk. Pertemuan dan presentasi berturut-turut tidak memberi saya waktu memikirkan hal pribadi. Suatu Jumat malam, setelah pertemuan terakhir dekat kawasan bisnis Kuningan, saat menuju stasiun, saya mendengar suara familiar. Clarissa. Saya menoleh. Dimas berdiri di sana. Ini adalah pertemuan kembali setelah 2 tahun. Namun kali ini, emosinya tidak dramatis. Ini adalah perasaan alami seperti bertemu teman yang sudah lama tidak bertemu. Dimas, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabarmu? Kamu juga. Aku dengar dari Kak Sinta bahwa kamu di Indonesia lagi untuk perjalanan bisnis. Pekerjaanmu ini benar kan? Percakapan kami mengejutkan terasa mudah dan alami. Tidak secanggung atau seberat dulu. Malam itu kami makan bersama dan membicarakan 2 tahun terakhir. Kami mengonfirmasi bahwa kami berdua telah tumbuh dewasa. Clarissa, benar sekali bahwa kita memberi jarak dulu. Dengan berjalan di jalan kita sendiri, aku merasa kita menjadi orang yang lebih baik. Saya juga setuju dengan perkataan Dimas. Ya, sekarang barulah kita bisa memulai hubungan dewasa yang sesungguhnya. Sejak hari itu kami memulai hubungan baru. Hubungan yang tidak fokus pada kenangan masa lalu, melainkan pada penerimaan diri masing-masing saat ini. Selama 3 bulan perjalanan bisnis saya di Indonesia, saya dan Dimas bertemu hampir setiap hari. Namun kali ini kami tidak terjebak dalam euforia pertemuan takdir. Hubungan kami sangat alami dan nyaman. Malam hari kami makan bersama. Di akhir pekan, kami berkeliling ke berbagai tempat di Jakarta, menikmati kencan dewasa yang sesungguhnya. Clarissa, kamu benar-benar banyak berubah. Dulu kamu terlihat terburu-buru. Sekarang kamu tenang dan penuh percaya diri. Mendengar itu saya menjawab, kamu juga. Dulu kamu sangat hati-hati. Tapi sekarang kamu keren dan lebih percaya diri. Sekarang hubungan kami bukan lagi saling bergantung, melainkan hubungan di mana kami lebih bahagia saat bersama. Hari yang menjadi titik balik istimewa adalah di bulan Agustus. Dimas menawarkan, kita bisa menonton matahari terbenam di Ancol hari ini. Apakah kamu mau ikut? Saya segera menjawab, ya. Saat kami duduk di tikar piknik di tepi pantai Ancol sambil menonton matahari terbenam, tiba-tiba Dimas menggenggam tangan saya. Clarissa, ada yang ingin kukatakan padamu dengan sangat jujur hari ini. Kali ini, aku tidak akan menyembunyikan perasaan jujurku. Melihat ekspresi serius Dimas, jantung saya mulai berdebar lagi. Kenyataannya, selama 1,5 tahun di Singapura, tidak ada hari pun aku melupakanmu. Awalnya, kita bilang mari berjalan di jalan sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, aku makin tahu betapa hampa hidupku tanpamu. Namun di saat yang sama, aku juga ingin menjadi orang yang bisa berdiri sendiri meski tanpamu. Dengan begitu, barulah aku bisa memberimu cinta sejati. Air mata saya menetes. Dimas, aku juga merasakan hal yang sama. Awalnya mungkin aku tertarik karena kenangan masa kecil. Tapi sekarang aku yakin bahwa aku sangat mencintai dirimu yang sekarang. Dirimu yang sudah tumbuh dewasa. Malam itu di tepi pantai Ancol, kami menyatakan cinta sejati kami. Momen di mana perasaan murni dari 17 tahun yang lalu mekar sebagai cinta sejati dari orang-orang yang dewasa. Clarissa, kali ini aku tidak akan melepaskannya lagi. Mari kita benar-benar bersama. Aku juga, Dimas. Sekarang aku yakin, aku ingin membangun masa depan bersamamu. Sejak hari itu, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, memutuskan bahwa kami sendirilah yang akan membuat cinta kami tidak lagi bergantung pada takdir atau kebetulan semata. Saat perjalanan bisnis saya di Indonesia selesai pada November 2024, Dimas memberikan kejutan. Clarissa, mari kita menikah. Aku tidak ingin kita terpisah lagi. Lamaran pernikahan itu diajukan tiba-tiba saat kami minum kopi di sebuah kedai. Meskipun tanpa cincin atau dekorasi khusus, perasaan tulusnya sangat menyentuh. Apakah kamu serius? Tentu saja. Selama beberapa bulan terakhir bersamamu, aku menjadi yakin bahwa aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Saya tidak berpikir lama. Aku juga, Dimas.
Mari kita menikah. Namun yang menunggu kami adalah masalah praktis dari pernikahan internasional. Pertama, kami harus memulai dengan perkenalan formal kepada orang tua. Bagi orang tua Dimas, meskipun Dimas sudah banyak bercerita tentang saya, ini pertama kalinya masalah pernikahan disebutkan. Ayah, ibu, saya ingin menikah dengan Clarissa, kata Dimas dengan tulus. Ayahnya menjawab, bagus. Kami sudah lama menganggap Clarissa seperti anak sendiri. Kami bahagia. Jika kalian bahagia, kami setuju. Ibunya juga berkata, aku senang Clarissa akan menjadi keluarga kami. Dimas, percayakan dia padamu, dan beliau meneteskan air mata. Tantangan yang lebih besar adalah menyampaikan berita ini kepada orang tua saya. Setelah kembali ke Abu Prancis, saya menjelaskan rencana kami untuk menikah. Awalnya mereka terkejut. Clarissa, apakah kamu benar-benar yakin? Berarti kamu akan tinggal di Indonesia. Atas pertanyaan cemas ibu saya menjawab, ya, saya yakin. Jika bersama Dimas, saya akan bahagia dimanapun. Ayah saya berkata, aku harus memastikan apakah pemuda itu benar-benar orang yang baik. Beliau berencana mengunjungi Indonesia. Pada bulan Desember, orang tua saya mengunjungi Indonesia. Dimas mempersiapkan segalanya dengan sempurna untuk menyambut orang tua saya. Dia menyapa mereka dengan sopan di sebuah restoran tradisional Indonesia yang mewah, membawa mereka ke tempat-tempat terkenal di Jakarta dan melakukan yang terbaik. Ayah Clarissa, saya sangat mencintai Clarissa. Saya punya keyakinan bahwa saya akan membahagiakannya seumur hidup. Percayakanlah putri Anda kepada saya. Mendengar kata-kata tulus Dimas, ayah saya berkata, aku merasakan ketulusanmu. Jika Clarissa yang memilihmu, aku siap percaya. Beliau setuju. Ibu saya dan Ibu Dimas memasak rendang dan soto bersama. Ibu saya berkata, sekarang aku benar-benar merasa kita sudah berkeluarga. Aku bahagia. Sangat indah melihat orang tua kami saling menyayangi. Karena kedua belah pihak orang tua memberkati pernikahan kami, tidak ada lagi hambatan. Kami memutuskan menikah di Jakarta pada musim semi 2025. Pada 27 April 2025, pernikahan kami diadakan di gedung pernikahan yang indah di kawasan Pusat Bisnis Sudirman, SCBD. Musim semi yang penuh bunga, benar-benar terasa seperti pernikahan di negeri dongeng. Keluarga dan teman saya dari Abu Prancis, serta keluarga dan teman Dimas dari Indonesia berkumpul untuk memberkati cinta kami. Terutama Indah yang menangis sambil berkata, Kak, kamu benar-benar seperti putri. Aku tahu, hari ini akan datang. Itu juga sangat menyentuh saya. Pernikahan dilakukan dengan cara istimewa, menggabungkan tradisi Indonesia dan Abu Prancis. Pertama kami melakukan upacara tradisional, mengenakan batik dan kebaya modern. Kemudian saya berganti gaun pengantin untuk upacara keagamaan. Dimas sangat tampan mengenakan jas formal dengan sentuhan etnik. Saya tidak akan melupakan ekspresi harunya saat saya mengenakan gaun pengantin. Clarissa, kamu cantik sekali. Masih terasa seperti mimpi bahwa kamu akan menjadi istriku. Kata-kata Dimas di ruang tunggu pengantin membuat saya menangis karena bahagia. Banyak momen spesial di resepsi pernikahan. Ayah Dimas memberikan pidato. Saya bersyukur hubungan yang dimulai 17 tahun lalu di Abu Prancis membuahkan keindahan seperti ini. Ayah saya juga membalas. Terima kasih, saya sudah datang ke Indonesia dan diterima dengan sangat hangat. Sekarang kita benar-benar satu keluarga. Teman-teman saya dari Abu Prancis termasuk Sophie berkata, Clarissa, cintamu lebih romantis daripada sinetron. Kami juga ingin cinta seperti itu. Teman-teman Dimas dengan iri berkata, Bro, kamu hebat. Penantian 17 tahunmu sepadan. Momen paling menyentuh adalah pidato Dimas. 17 tahun yang lalu, aku memiliki teman istimewa bernama Clarissa saat aku berusia 12 tahun. Aku tidak tahu waktu itu, dan aku bahkan tidak pernah membayangkan bahwa teman itu akan menjadi belahan jiwaku. Meskipun kami menempuh jalan yang panjang, akhirnya kami bertemu lagi dan menikah. Clarissaku tersayang, aku akan membahagiakanmu seumur hidup. Dan kepada semua yang hadir di pernikahan ini, saya berterima kasih dengan sepenuh hati. Sambil mendengarkan kata-kata Dimas, para tamu bertepuk tangan dengan ekspresi haru, benar-benar sangat indah. Kami berbulan madu di Abu Prancis. Saya ingin menunjukkan kepada Dimas tempat di mana saya tumbuh besar. Foto-foto yang diambil di ladang bunga,
kopi yang kami minum di kedai desa kecil, dan berjalan-jalan di tepi pantai. Setiap momen terasa seperti mimpi. Clarissa, sekaranglah hidup kita yang sebenarnya baru dimulai. Mendengar perkataan Dimas, saya menjawab, ya, sekarang kisah cinta sejati kita baru dimulai. Setelah pernikahan kami memulai hidup baru di sebuah kondominium indah di kawasan BGC. Maksudnya kawasan elit seperti Menteng, Kuningan, di Jakarta. Lokasinya sempurna, dekat dengan kantor Dimas dan memiliki pemandangan kota. Agar saya lebih mahir berbahasa Indonesia, Dimas mengajari saya setiap malam. Saya sebaliknya mengajari Dimas masakan Abu Prancis. Istriku, rendangmu hari ini sangat enak. Lebih enak dari restoran. Mendengar pujian Dimas, saya merasakan rasa pencapaian. Yang terpenting, proses belajar dan menghargai budaya satu sama lain sangatlah menyenangkan. Pergi ke pasar tradisional untuk belanja bahan makanan setiap akhir pekan dan menelepon orang tua menjadi rutinitas kami. Ibu Dimas berkata, Clarissa, jika ingin belajar masak soto, datang saja ke rumah. Ibu saya juga berkata kepada Dimas, datanglah ke Abu Prancis. Ibu akan masakkan masakan Abu Prancis yang otentik. Kasih sayang mereka satu sama lain sungguh indah. Masalah pekerjaan juga diselesaikan dengan baik. Kantor pusat Abu Prancis memutuskan untuk melanjutkan kembali pembangunan cabang di Jakarta. Kali ini, saya ditunjuk sebagai kepala cabang. Clarissa, kali ini bukan karena perasaan pribadi. Kami mengakui kemampuanmu. Selamat. Mendengar perkataan bos, saya merasakan rasa pencapaian yang sesungguhnya. Dimas juga dipromosikan sebagai pemimpin tim. Kami berdua menjadi stabil dalam karier kami. Setelah setengah tahun, kami mulai membuat rencana masa depan yang konkret. Istriku, kapan kita akan punya anak? Mendengar pertanyaan Dimas, saya menjawab, setelah 1 atau 2 tahun lagi, kita harus memantapkan cabang di Jakarta dulu. Kami punya impian. Jika memiliki anak nanti, kami ingin mengajari mereka bahasa Indonesia dan bahasa Abu Prancis, serta membesarkan mereka sebagai talenta global sejati. Kami juga berencana pindah ke rumah yang lebih besar dan sepakat untuk bolak-balik antara Abu Prancis dan Indonesia setiap tahun agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga besar kami. Kisah hidup kami yang sesungguhnya baru saja dimulai sekarang. Terima kasih banyak telah mendengarkan kisah panjang ini.